Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga disembuhkan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, pakai masker sehingga kita sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari virus corona. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang bagaimana cara menggunakan AC yang baik versi automapak ya. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saja karena saya bukan ahli, tapi hanya sebatas pengalaman yang telah saya lakukan untuk merawat AC pada mobil kita. Berikut videonya. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum berbicara masalah AC lebih dalam, terlebih dahulu kita mengetahui bagian-bagian di dalam AC tersebut. Yang pertama ini adalah pengatur kecepatan angin yang disemburkan dari AC-nya, dan ini adalah pengatur suhu atau termostat. Itu bagian-bagiannya itu. Nah, agar kita bisa lebih awet dalam menggunakan AC, yang pertama adalah mengatur dua tombol ini, dua saklar ini, saklar angin dan juga saklar untuk suhunya, pengatur suhu atau termostat. Ya, di sini saya praktek menggunakan mobil Daihatsu Grand Max. Ya, sehingga posisi AC-nya di sini ini ada persneleng. Yang pertama adalah untuk mengatur kecepatan anginnya, kita menggunakan satu atau dua saja. Nah, ini kalau penggunaan kita adalah minim ya. Kemudian penumpangnya hanya ada di depan. Karena ini mobil ini AC-nya single ya, hanya di depan. Di belakang tidak ada. Sehingga hanya mampu untuk lebih dinginnya yang ada di depan. Tapi ini kecepatan anginnya sampai 4 kali ya. Tuh. Suaranya bisa kita dengar bersama-sama. Kita rata-rata pakai yang dua saja. Ini berfungsi agar yang pertama tidak terlalu bising suaranya, kemudian semburan anginnya juga bisa menyeluruh atau merata. Itu untuk yang putaran angin. Berikutnya adalah termostat. Termostat adalah alat untuk mengatur suhu atau mengatur kinerja dari kompresor. Ya, ketika kita termostatnya di off kan, ya, seperti ini, itu kompresornya berhenti, kompresor AC-nya. Yang jalan hanya kipasnya saja. Tapi kalau kita putarkan di sini, termostatnya akan berjalan. Dan untuk RPM gas dari mobilnya juga akan naik ya. Ya, contohnya ini ya, kita lihat RPM-nya. Ketika termostat dinyalakan, nah itu langsung naik ya. Kemudian berikutnya adalah pada saat menggunakan termostat kita pakai yang setengahnya saja ya, karena ini kan ada berapa tingkatan ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, kita setengahnya aja, kita di angka yang 4 ini. Tujuannya adalah agar kompresor itu bisa lebih awet ya. Terkecuali kita sedang posisinya panas sehingga membutuhkan suhu dinginnya maksimal, itu kita bisa maksimalkan ke sini. Itu. Tapi kalau untuk perawatan yang lebih mudah agar bisa awet termostatnya, itu cukup di 4 saja. Di setengahnya. Nah, ini berfungsi agar kompresor bisa terawat dengan baik ya, tidak terlalu capek. Karena kalau ini di full kan, kompresornya itu bergeraknya dipacu secara terus-menerus sehingga memperpendek umur dari kompresor AC tersebut. Itu ini untuk yang termostatnya. Apalagi kalau kita dalam perjalanan jauh, itu dianjurkan hanya untuk setengahnya saja, baik di termostat ataupun di anginnya.
itu agar kinerja dari kompresor itu bisa terukur dan tidak terlalu capek. Yang selanjutnya adalah jangan sampai jendelanya terbuka. Ini AC-nya sedang nyala walaupun posisi berhenti ya. Jendelanya selalu tertutup. Tujuannya adalah agar tidak ada debu yang masuk ke dalam. Karena kalau debunya masuk ke dalam, nanti masuk ke dalam evaporator AC-nya, itu bisa menyebabkan kerusakan. Berikutnya adalah dilarang merokok. Ya. Yang jelas, apabila kita merokok, itu asap dari rokok dapat merusak AC. Gitu. Nah, ini yang sering berikutnya adalah untuk bagaimana cara mematikan dan menghidupkan dan mematikan AC. Terlebih pada mobil, ya, mobil yang kita gunakan. Apabila kita mau mematikan mesin, matikan dulu AC-nya. Ya, dimatikan dulu. Setelah dimatikan AC-nya, ini juga dinolkan, ini juga di suhu yang paling rendah, baru kita matikan mesin. Pada saat mesin mau dinyalakan juga sama, jangan dinyalakan dulu AC-nya, kita nyalakan mesinnya dulu, baru kita nyalakan kipasnya. Ya, kipasnya dinyalakan, kemudian baru termostatnya kita nyalakan. Fungsinya adalah ketika kenapa harus ini dinyalakan atau dimatikan pada saat mesin hidup, agar tegangan listrik yang masuk ke dalam sistem kelistrikan AC itu stabil. Karena pada saat kita menyalakan starter mesin, itu tegangannya adalah turun, yang biasanya 12,6 volt itu bisa 10 volt, bahkan bisa 9 volt. Itu untuk kekuatan tegangannya. Sehingga apabila tegangan tidak stabil, itu bisa merusak sistem kelistrikan yang terdapat pada AC yang pada AC mobil kita miliki. Itu seperti itu. Dan berikutnya adalah nyalakan AC secara rutin. Walaupun mobil kita jarang dipakai, tapi setidaknya seminggu sekali AC-nya dipakai. AC-nya mobilnya dipanasi dan AC-nya dinyalakan. Gitu. Dan selanjutnya adalah ketika kita mau memasang pengharum ruangan di mobil, itu jangan diletakkan di dekat lubang AC. Ya, kalau bisa digantung di sini atau digantung di samping sana, ya. Atau bisa juga di belakang, itu bisa seperti itu. Kenapa jangan terlalu dekat dengan lubang AC? Karena zat kimia yang terdapat di dalam parfum itu juga bisa merusak komponen-komponen di dalam AC. Jadi jangan terlalu dekat meletakkan pengharum ruangan dengan lubang AC. Tapi kan kadang kita kepengennya itu baunya bisa menyeluruh ya, ternyata tidak disarankan gitu. Yang berikutnya adalah ini karena penumpangnya sudah naik ya, itu rawatlah AC mobil Anda secara rutin sehingga kita bisa tahu bagaimana kondisi AC pada mobil kita semuanya. Demikian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.